not be allowed to come to school. Aisa, usati pano. What if it disgraces her? Hai kaum mageran, back with Den di Mari, tempat dimana kisah dari layar lebar kami rangkum jadi perjalanan penuh makna dan emosi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang lahir dari kisah nyata, diangkat dari kehidupan seorang anak desa yang berani menantang nasib. Film ini bukan keluaran baru tapi karya luar biasa di akhir tahun 2000-an yang masih terasa seperti karya klasik tahun 90-an. Sebuah tontonan yang mengajarkan tentang ketekunan, harapan, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah keputusasaan. Bukan film tentang pahlawan super, bukan juga kisah cinta manis, melainkan tentang seorang bocah yang melawan kelaparan dengan ilmu pengetahuan. Sebuah cerita yang akan bikin kamu berpikir ulang tentang arti perjuangan sebenarnya. Inilah kisah lengkap dari film The Boy Who Harnessed the Wind. Cerita tentang anak yang membuat angin menjadi penyelamat seluruh desanya. Siapkan posisi magernya karena alur film ini akan membawa kamu kepada keajaiban yang lahir dari otak seorang anak kecil di tengah tanah kering Afrika. Tahun 2001, di sebuah desa kecil di Malawi, Afrika. Beberapa orang terlihat sedang memanen jagung di ladang. Tiba-tiba salah satu dari mereka terjatuh dan meninggal dunia. Pria itu bernama John Kamkwamba. Ia kemudian dimakamkan sesuai dengan adat setempat. Sebelum meninggal, John meninggalkan tanah pertaniannya kepada anak tertuanya, Jeremiah. Sementara adiknya yang bernama Trewel Kamkwamba tetap bekerja di ladang bersama keluarga. Trewel sendiri adalah ayah dari William. Nah, inilah anak yang menjadi pusat kisah kita. William Kamkwamba, bocah jenius yang sejak kecil sudah gemar membongkar dan memperbaiki barang-barang elektronik secara otodidak. Saat itu, ia memperbaiki radio milik ayahnya dan juga milik tetangga. Di desa itu, radio adalah satu-satunya sumber informasi, terutama untuk mengetahui perakiraan cuaca, hal penting bagi para petani seperti mereka. William tinggal bersama ibunya yang bernama Agnes, ayahnya Trewel, dan kakaknya Annie. Hari itu ibunya menyuruh William mandi setelah ia selesai memperbaiki atap rumahnya. Usai mandi, William melihat seragam sekolahnya sudah disiapkan di atas kasur, tanda bahwa ia akan kembali bersekolah. Sebelum berangkat sekolah, ayahnya memberi nasihat kecil. Dulu di desa itu ada tradisi aneh. Agar bisa diterima bersekolah, anak harus bisa menyentuh telinga kirinya dari atas kepala menggunakan tangan kanan. Dengan semangat, William pun berangkat ke sekolah bersama temannya yang bernama Gilbert. Sementara itu, sang ayah Trewel pergi ke pasar untuk membeli pupuk agar siap menghadapi musim tanam. Ia selalu membawa radio kemanapun pergi untuk mendengarkan ramalan cuaca. Kakak William yang bernama Annie menemani ibunya di tempat penggilingan jagung sambil sesekali membantu pekerjaan rumah. Hari itu di desa sedang ramai dengan kerumunan kampanye politik. Banyak orang berbicara tentang demokrasi dan perubahan. Namun, Trewel tidak terlalu percaya bahwa demokrasi bisa membawa kemajuan bagi desanya. Di sisi lain, William menghadiri hari pertamanya di sekolah. Saat kepala sekolah sedang memberi pidato, langit tiba-tiba berubah mendung dan turun hujan deras. Itu adalah hujan pertama di musim kemarau, pertanda bahwa musim tanam akan segera dimulai. Pelajaran pertamanya adalah mata pelajaran sains yang diajarkan oleh Pak Kacikunda, yang juga menjadi wali kelasnya. Saat pulang, William menyerahkan surat dari kakaknya Annie kepada Pak Kacikunda. Surat itu berisi permohonan penempatan kuliah Annie. Sang guru itu pun menerima surat itu dengan senang hati dan menitip pesan agar ayah William segera membayar biaya sekolah anaknya. Only the down payment. There's no grace period. Yes, sir. William. Setibanya di rumah, William langsung belajar karena besok ada ujian sains. Ia meminta ibunya minyak tanah untuk penerangan supaya bisa belajar di malam hari. Namun ibunya menolak karena persediaan minyak sudah menipis.
lalu meminta William membantu ayahnya menanam jagung keesokan harinya. Hari ujian pun tiba dan William berhasil lulus dengan nilai 62. Meskipun begitu, ia belum puas. Ia kemudian mencari barang-barang bekas di tempat rongsokan agar bisa membuat penerangan sendiri untuk belajar di malam hari. Di sana, ia menemukan beberapa kabel bekas, pompa air rusak, dan sebuah aki tua. Sesampainya di rumah, ia melihat para warga sedang berkumpul. Rupanya ada seorang investor yang datang untuk membeli lahan mereka. Gilbert, sahabat William, adalah anak dari kepala suku yang memimpin pertemuan itu. Ayah Gilbert menolak tawaran investor tersebut karena tahu kalau semua pohon di sekitar lahan akan ditebang. Ia khawatir hal itu bisa menyebabkan banjir di musim hujan, seperti yang pernah terjadi di Mozambik. Namun, Jeremiah dan beberapa warga tetap menandatangani kontrak karena tergiur dengan uang yang dijanjikan. Melihat hal itu, Trewell merasa kecewa, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, William membuat perangkap untuk menangkap burung. Dari kejauhan, ia mendengar suara mesin yang memotong pohon. Saat ia mendekat, ternyata pepohonan di lahan mereka sudah mulai ditebang oleh para pekerja dari investor tersebut. Burung hasil tangkapannya ia berikan sebagai hadiah kecil agar diperbolehkan bergabung dengan para pria dewasa yang sedang mendengarkan siaran pertandingan sepak bola melalui radio. Namun saat pertandingan hendak dimulai, radio tiba-tiba mati karena baterainya habis. William pun pulang menembus hujan deras untuk mengambil beberapa baterai bekas di rumahnya. Di rumah, William meminta ayahnya agar melunasi tunggakan sekolah. Karena situasi yang sedang sulit, ayahnya hanya menjanjikan akan membayarnya setelah panen. Mendengar itu, William sedikit kecewa dan kembali pada teman-temannya untuk memperbaiki radio. Berkat kemampuannya, siaran kembali menyala, membuat semua orang kagum padanya. Setelah pertandingan, William dan Gilbert pun pulang. Sebelum sampai rumah, mereka melihat kakak William, Annie, sedang bercumbu dengan guru mereka. Esoknya, William dan Gilbert pergi lagi ke tempat barang rongsokan. William mencari benda yang bisa ia gunakan untuk membuat penerangan di malam hari. Sementara Gilbert malah menggodanya agar merusak sepeda milik Pak Kacikunda, guru mereka, supaya tidak bisa lagi menemui kakaknya. Awalnya, William menuruti saran Gilbert, namun ketika hendak melakukannya, ia tidak tega. Akhirnya, ia hanya mengambil lampu sepeda tersebut. Namun bukan untuk merusaknya, melainkan untuk mempelajari cara kerjanya. Dari sanalah muncul ide baru di benak William tentang bagaimana listrik bisa dihasilkan dari gerakan roda. Malamnya, William mendengar percakapan orang tuanya. Ayahnya mengeluh karena belum bisa membayar biaya sekolah, dan ibunya menyarankan agar mereka mulai menabung, sebab kondisi ekonomi desa makin sulit. Keesokan harinya, semua murid yang belum melunasi biaya sekolah dikumpulkan dan diminta pulang. William termasuk di antaranya. Ia pulang dengan kecewa, namun tetap bertekad untuk belajar sendiri. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun tanpa henti selama beberapa hari. Karena banyak pohon sudah ditebang akibat proyek investor, air hujan meluap dan menyebabkan banjir besar yang merusak seluruh ladang jagung milik warga. Tanaman yang seharusnya menjadi harapan satu-satunya kini hancur total. Untuk menyelamatkan keadaan, Trewell dan William pergi menemui sahabat lama mereka bernama Daniel, seorang pedagang tembakau yang cukup berpengaruh. Trewell meminta bantuan agar investor menghentikan penebangan dan menjual kembali sisa pohon yang belum ditebang. Namun Daniel menolak. Dia mengatakan investor tidak mungkin mau rugi, apalagi menjual dengan harga yang sama. Daniel justru menyarankan Trewell untuk mencari usaha lain karena pertanian tidak akan bertahan lama. Ia menjelaskan bahwa musim hujan terlalu basah
sementara musim kemarau akan sangat kering. Ia bahkan memperingatkan bahwa tahun ini akan terjadi kekeringan panjang yang membuat hasil panen gagal total. Selain itu, Daniel juga memberi kabar buruk. Pemerintah tak bisa menolong para petani karena bantuan dari Bank Dunia dihentikan. Dunia sedang dilanda krisis, terutama setelah serangan teroris ke Amerika membuat harga pasar anjlok. Afrika pun ikut terkena imbasnya, termasuk negara kecil seperti Malawi. Ramalan Daniel benar adanya. Setelah hujan berhenti, tanah yang tadinya tergenang kini mengering luar biasa cepat. Jagung yang baru tumbuh mulai layu satu persatu. Tidak ada air tersisa dan semua orang mulai panik. Gagal panen sudah di depan mata. Namun Trewell tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melapor kepada kepala adat agar semua keluhan warga bisa disampaikan langsung kepada presiden yang berencana berkunjung ke desa mereka. Sementara itu, William yang terus penasaran dengan barang-barang elektronik bekas mulai bereksperimen dengan aki yang ia temukan di tempat rongsokan. Ia ingin mengisi aki itu dengan listrik agar bisa menyalakan pompa air. Tujuannya sederhana, menyelamatkan tanaman dari kekeringan. Sejak saat itu, pikirannya tidak lagi terfokus pada belajar di malam hari, melainkan bagaimana cara menciptakan sumber listrik sendiri. Di tengah situasi itu, William masih rajin datang ke sekolah. Namun kali ini ia tak lagi datang untuk belajar seperti biasa. Ia diam-diam ingin menemui gurunya, Pak Kacikunda, untuk bertanya tentang lampu pada sepeda sang guru yang sangat menarik perhatiannya. Ia bertanya mengapa lampu sepeda bisa menyala tanpa baterai. Sang guru menjelaskan bahwa lampu itu menyala karena adanya dinamo, alat kecil yang mengubah gerakan menjadi listrik. Mendengar penjelasan itu, mata William berbinar. Namun begitu mengetahui harga dinamo yang cukup mahal dan sulit dicari, semangatnya sedikit meredup. Ia pun bertanya kembali, bagaimana cara membuatnya? Pak Kacikunda sempat kebingungan menjawab, lalu menyarankan William untuk mencari tahu lewat buku-buku sains di perpustakaan sekolah. Masalahnya, William sudah tidak diizinkan masuk ke sana karena orang tuanya belum membayar biaya sekolah. Tapi William tidak kehabisan akal. Ia dengan berani mengancam akan menjaga rahasia hubungan antara gurunya dengan kakaknya tersebut, asal ia diperbolehkan masuk ke perpustakaan diam-diam. Akhirnya Pak Guru ini tak punya pilihan lain selain membiarkannya. Ia membawa William ke perpustakaan dan meminta penjaganya agar merahasiakan hal itu. Why working here is not common knowledge. Saat di dalam, penjaga perpustakaan sempat heran. Buku apa yang bocah ini cari? Ternyata William mencari buku tentang energi dan kelistrikan. Padahal itu pelajaran untuk tingkat yang jauh di atas kelasnya. Tapi semangatnya membuat penjaga itu akhirnya membiarkan William membaca sesuka hati. Disinilah titik balik hidupnya dimulai. William mulai membaca buku tentang energi angin bisa diubah menjadi tenaga listrik. Tak lama setelah itu, Presiden Malawi berkunjung ke wilayah mereka. Kepala suku yang merupakan ayah Gilbert diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Awalnya ia berbicara dengan penuh hormat dan memuji pemerintahan yang ada. Namun lama-kelamaan suaranya mulai tegas dan lantang. Ia mengkritik keras bagaimana pemerintahan tidak memperhatikan rakyat kecil yang sedang menderita akibat gagal panen dan banjir. Ia mengatakan bahwa rakyat tidak butuh janji, tapi butuh pemimpin yang benar-benar peduli. Ucapan itu membuat presiden marah. Para pengawal langsung menarik kepala suku ke belakang panggung dan di sanalah ia dipukuli hingga babak belur. Trewell yang melihat kejadian itu dari kejauhan tak bisa menahan diri. Ia menerobos barisan keamanan untuk menolong kepala suku, namun terhenti di tengah kerumunan. Sejak saat itu, kesehatan sang kepala suku menurun drastis. Ia dibawa pulang ke rumah dan dirawat di sana karena keluarga takut jika ia dibawa ke rumah sakit. Keselamatannya justru terancam. Waktu pun berlalu, tibalah masa panen, namun hasilnya jauh dari harapan. Jagung yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk bertahan 1 tahun. Bahkan untuk dimakan selama 1 bulan pun sudah sulit. Trewell mulai menjual apa saja yang bisa dijual untuk bertahan hidup, termasuk atap rumahnya, yang akhirnya diganti dengan jerami. Saat ia ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok, harga-harganya sudah melonjak tinggi. Tapi anehnya, pemerintah justru menyangkal bahwa negeri mereka sedang mengalami krisis pangan. Sebaliknya, mereka sibuk menyiapkan pengamanan untuk pemilihan umum yang akan datang. Melihat itu, banyak warga yang mulai memberontak. Demonstrasi pecah di kota besar.
Trewell pun ikut bergabung bersama warga desa lain untuk menyuarakan penderitaan mereka agar pemerintah mengakui kenyataan bahwa rakyat sedang kelaparan. Sementara itu, William terus datang ke perpustakaan dan semakin memahami teori tentang energi angin. Ia yakin kincir angin bisa jadi solusi untuk masalah air di desanya. Ia ingin menggunakan untuk menyalakan pompa air tua yang dulu ia temukan di tempat rongsokan. Tapi untuk membuatnya, ia butuh dinamo dan satu-satunya orang yang memilikinya hanyalah gurunya, Pak Kacikunda. Saat itu William mencoba mencari sang guru, namun ternyata Pak Kacikunda sedang tidak mengajar karena berencana melarikan diri bersama Annie akibat krisis yang semakin parah. Hari itu kepala sekolah menggantikan posisinya di kelas. Sayangnya, William ketahuan menyelinap masuk dan langsung diusir keluar sekolah. Pack your things and go. The family of every remaining student in this. Dengan hati hancur, ia pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, kerusuhan kembali terjadi di luar rumahnya. Warga menyerbu truk pemerintah yang membawa gandum bersubsidi. Ibunya memintanya pergi untuk ikut membeli gandum agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, Trewell yang sedang menuju ke kota untuk ikut berdemo. Ia melihat beberapa orang saling menyerang untuk mendapatkan makanan. Ia pun terpikirkan keadaan keluarganya yang lalu meminta sopir untuk kembali ke desanya. Di rumah, Annie yang bersiap untuk pergi bersama Pak Kacikunda dicegah oleh ibunya. Secara bersamaan, tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal masuk dan merampas persediaan makanan mereka. Bahkan, jagung hasil panen mereka habis dijarah. Sementara itu, William harus berjuang keras menembus kerumunan. Petugas hampir menutup gudang karena pasokan tidak cukup, seiring pembeli semakin membeludak. Dan situasi makin kacau ketika warga ini menerobos masuk. Dalam keadaan genting itu, William menemukan celah dan berhasil masuk ke dalam gudang dan membeli gandum dengan harga yang murah. Trewell yang sudah kembali panik dengan kekacauan yang terjadi di mana-mana. Terlebih, William pergi sendiri untuk membeli gandum di saat kondisi yang tidak kondusif. Sementara itu, William dan beberapa orang lainnya yang masih terjebak di dalam gudang. Karena di luar gudang semakin ricuh. Mustahil mereka keluar lewat pintu depan. Petugas pun memberi instruksi jika mereka akan membuka pintu gudang sebentar. Lalu William dan yang lain langsung berlari keluar. Namun, William memiliki ide lain. Ia menyarankan untuk menjebol bagian belakang gudang. Sesampainya di rumah, keluarga itu menghitung persediaan makanan. Ternyata hanya cukup untuk 1 kali makan sehari. Annie mulai menyalahkan ayahnya karena merasa keluarga mereka hidup sengsara akibat keputusan sang ayah yang keras kepala meninggalkan mereka untuk berdemo. Sementara itu, krisis pangan mulai melanda desa mereka. Kehidupan berjalan seperti biasa, meski kini mereka hanya makan sekali dalam sehari. Bahkan Trewell rela menahan lapar demi menghemat persediaan makanan yang tersisa. Suatu malam, William datang menemui Annie di kamarnya. Ia telah mengetahui bahwa kakaknya diam-diam menjalin hubungan dengan Pak Kacikunda. William lalu meminta Annie agar memohonkan kepada Pak Kacikunda untuk memberinya sebuah dinamo. Keesokan harinya, sepulang dari mencari kayu bakar, William mendapati kedua orang tuanya menangis histeris. Annie telah pergi meninggalkan rumah bersama Pak Kacikunda. Saat masuk ke dalam kamarnya, William terkejut melihat dinamo yang dimintanya kini sudah ada di sana. Mereka pun berusaha mencari Annie, bahkan mendatangi kepala sekolah untuk menanyakan keberadaan Pak Kacikunda. Namun, kepala sekolah juga tidak tahu di mana mereka berada dan berjanji akan mencarinya. Di sisi lain, sekolah terpaksa ditutup sementara akibat krisis pangan yang makin parah. Kesempatan yang diberikan Annie itu tidak disia-siakan oleh William, yang mulai bereksperimen dengan dinamo yang diperolehnya melalui sang kakak. William pun mencoba menampilkan hasil temuannya di depan teman-temannya dan meminta mereka ikut membantunya. Awalnya ia membuat versi kecil terlebih dahulu sebelum membuat yang berukuran besar. Percobaan itu berhasil dan teman-temannya jadi percaya pada idenya. Mereka pun bersemangat untuk membuat kincir angin yang lebih besar dengan mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat rongsokan. William kemudian memperlihatkan hasil ciptaannya kepada ayahnya,
yang saat itu sedang menggarap lahan gersang sambil berharap hujan segera turun. Trewell sangat kagum ketika melihat anaknya mampu menyalakan radio tanpa menggunakan baterai. Namun tujuan utama William bukan sekedar itu. Ia berencana membuat versi yang lebih besar dengan menggunakan roda sepeda ayahnya agar dapat menghasilkan listrik yang cukup kuat dan menghidupkan pompa air. Dengan begitu, mereka bisa mengaliri ladang dan menanam kembali agar tidak kelaparan. Sayangnya, sang ayah tidak menyetujui rencana itu. Dia malah marah besar dan menyuruh William membuang mainan buatannya itu. Keesokan harinya, William dan sahabatnya Gilbert membantu menggarap ladang dari pagi hingga petang di bawah terik matahari. Kelelahan membuat mereka jenuh. William lalu pergi menemui teman-temannya yang saat itu tengah bersiap meninggalkan desa. Ia berusaha menyemangati mereka agar tetap bertahan, meyakinkan bahwa temuannya bisa membawa harapan baru. Mereka pun berniat meminta izin dengan baik kepada Trewell untuk meminjam sepedanya, karena benda itu sangat dibutuhkan dalam proyek William. Namun, sang ayah justru tersinggung dan menantang siapapun yang berani mengambil sepedanya. Teman-teman William pun kecewa dan meninggalkan tempat itu, membuat William kembali berjuang sendirian. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia terus berusaha mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membangun kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, ibunya berusaha membujuk sang ayah agar memberikan kesempatan pada anaknya. Hingga akhirnya, seperti halnya semua pria yang luluh oleh ucapan wanita yang dicintainya, Trewell mulai berpikir dan menyadari perjuangan William. Ia pun mendatangi William yang baru saja menguburkan anjing kesayangannya yang mati karena kelaparan, dan memutuskan untuk merelakan sepedanya digunakan. Dengan berat hati, satu-satunya sepeda milik Trewell dibongkar. William dibantu para warga mulai merakit alat demi alat yang diperlukan. Perlahan, kepercayaan warga tumbuh seperti yang William janjikan bahwa air akan kembali mengalir. Kerja keras pun dimulai, satu demi satu bagian terpasang sesuai rancangan. William menyambungkan kabel terakhir dan menyambungkannya ke pompa air yang sudah lama tak berfungsi. Semua mata tertuju padanya, hening, tegang, hanya suara angin yang terdengar. Baling-baling mulai berputar perlahan, lalu makin cepat dan makin cepat. Tiba-tiba suara mesin terdengar, pompa itu mulai bergetar. Beberapa detik kemudian air menyembur keluar dari tanah, deras, jernih, dan memantulkan cahaya matahari. Orang-orang menjerit, bersorak, menangis bahagia. Trewell menatap William dengan mata berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk anaknya erat. Pelukan yang mengandung rasa bangga, penyesalan, dan harapan baru. Berkat penemuannya, William berhasil mengubah nasib desanya. Melalui bantuan guru perpustakaannya, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Malawi. Lalu diterima di Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan. Dari sana, ia akhirnya menempuh pendidikan lingkungan di Dartmouth College, Amerika Serikat. Sementara itu, kedua orang tuanya tetap tinggal di desa Wimbe, melanjutkan pembangunan kincir angin baru agar desa mereka tetap memiliki listrik dan hasil panen berlimpah setiap tahun. Sedangkan kakaknya Ani tidak melanjutkan kuliah. Ia menikah dengan Pak Kacikunda dan memiliki beberapa anak. Sesekali kembali ke desa mereka. Dan begitulah akhir dari kisah luar biasa William Kamkwamba, seorang bocah yang menolak menyerah pada nasib, yang membuktikan bahwa harapan bisa lahir dari tempat paling sederhana, bahkan dari tumpukan barang bekas di desa terpencil. Di saat banyak orang menunggu keajaiban datang dari langit, William justru menciptakan keajaiban itu sendiri. Dengan tangannya, pikirannya, dan keyakinannya, ia bukan hanya menyalakan listrik di desanya, tapi juga menyalakan semangat manusia untuk tidak berhenti berjuang, meski dunia terlihat gelap. Film ini bukan sekedar cerita tentang angin yang berputar,
melainkan tentang keyakinan yang mampu menggerakkan dunia. Karena terkadang satu ide kecil dari seseorang yang tulus bisa menjadi cahaya bagi ribuan orang yang kehilangan harapan. Saya Kang Den, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan alur cerita kali ini. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tinggalkan jejak terbaikmu. Klik tombol suka, lalu komentar pendapatmu di bawah. Dan pastikan kamu sudah subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hidup dengan semangat karena keajaiban itu nyata. Asal kamu percaya dan berani memulainya.